Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening everybody. Okay, semoga selalu sehat. Thank you very much for joining this meeting today. Terima kasih yang sudah join pada kelas hari ini. Jadi mungkin untuk pertemuan berikutnya kita akan by Zoom karena memang ada beberapa yang lebih nyaman kalau kita pakai Zoom ya, karena kita juga nanti ada belajar untuk sedikit desain. Jadi ketika nanti kita via Zoom, jadi saya lebih leluasa untuk mengajari. Nah, jadi seperti yang sudah pernah saya bahas di awal-awal pertemuan. Jadi di akhir atau mungkin di pertemuan setelah UAS gitu ya, setelah UTS nanti kita ada sedikit untuk bagaimana cara untuk mendesain sederhana sebuah job vacancy, lowongan pekerjaan ataupun CV ya. Nanti mungkin kita bisa singgung sebentar. Nah, terus di 2 pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang reading text ya, tentang teks bacaan. Cara menjawabnya sudah ada di PowerPoint. Terus kalian juga sudah mengerjakan beberapa sampel soal ya yang ada di soal Google Form kemarin ya. Jadi UASnya kita sebenarnya memang UASnya kita ya UAS reading seperti itu ya. Nah, terus materi kita ini akan menjadi penugasan untuk kalian UAS ya. Nah, pada kali ini ya kita akan discuss tentang job vacancy atau job advertisement ya. Mungkin kalian sudah familiar dengan apa itu loker, apa itu lowongan pekerjaan ya. Kita akan bahas pada meeting kali ini. Nah, jadi saya yakin juga kalian sudah pada kerja ya. Mayoritas kalian mungkin sudah bekerja, jadi lowongan pekerjaan sudah familiar. Kalian mungkin sebelum bekerja sudah tahu, oh saya dapat pekerjaan ini dari lowongan kerja dari misal katakanlah dari online, dari grup sosial media, ataupun dari web ya, ataupun dari grup WhatsApp atau grup Telegram misalnya. Nah, kita akan analisis ya bagaimana bahasa yang digunakan di dalam suatu lowongan pekerjaan. Kalau dalam bahasa Inggris yang mungkin kalian sudah terbiasa dengan loker bahasa Indonesia ya, kita akan belajar tentang loker bahasa Inggris. Nah, kalau di loker bahasa Inggris sebenarnya prinsipnya sama, cuman yang agak berbeda adalah bahasa ya. Kita sedikit analisis poin-poin apa saja yang ada di lowongan kerja yang dalam bahasa Inggris. Jadi nggak mesti bahwa lowongan pekerjaan itu yang bahasa Inggris itu yang carinya yang pekerjaan yang terkait dengan kemampuan bahasa Inggris. Misalkan kalau loker bahasa Inggris ya tujuannya paling ya untuk mencari guru bahasa Inggris, katakanlah dosen bahasa Inggris atau apapun itu, enggak. Padahal semua lowongan pekerjaan, semua jenis pekerjaan ya itu bisa juga lowongan kerjanya dalam bahasa Inggris ya. Jadi nggak ada jaminan bahwa oh kalau loker bahasa Inggris itu yang dicari ya pekerjaannya yang tentang bahasa Inggris, enggak gitu ya. Karena kalau kita tahu ya di beberapa company di Indonesia mungkin itu adalah pusatnya di luar ataupun pemiliknya luar, itu biasanya memang publishnya juga lowongan kerja yang bahasa Inggris gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih lowongan pekerjaan ya? Tujuannya apa sih? Nah, otomatis ya seperti tadi kita bilang bahwa itu adalah iklan pekerjaan, iklan lowongan. Pasti ya tujuannya untuk memberikan kesempatan ya kepada para pencari kerja to fill a position ya, untuk mengisi posisi pekerjaan yang memang sedang dibutuhkan ya. Nah, jadi otomatis harus ada persyaratan gitu ya yang diperlukan ya. Nah, fungsinya apa? Pasti untuk mencari kandidat, mencari
yang memang ini bisa sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya, apa yang kita inginkan di dalam sebuah perusahaan. Nah, kita butuh yang seperti apa, kita butuh yang kualifikasinya seperti apa, kita butuh karakter person yang seperti apa. Kalau di dalam strukturnya, memang baiknya memang harus tersusun dengan lengkap ya dalam artian ya berarti jelas gitu ya. Kalau misal di suatu lowongan itu tertulisnya jelas, jadi kan kayak kita itu nggak terlalu banyak bertanya ya. Mungkin ketika ada lowongan pekerjaan itu bisa dimanapun ya. Kadang kita kepo, gajinya berapa kak, jam kerjanya gimana kak, freelance bisa nggak kak, kadang seperti itu kan. Nah jadi ya terkadang kalau informasinya mungkin kurang lengkap, akhirnya malah kasihan yang kontak personnya, mungkin banyak diteror, tanya pasti gajinya berapa kak, sesuai dengan UMK kota enggak kak, kadang seperti itu. Nah, terus apa saja sih yang ada di dalam lowongan pekerjaan? Pasti posisi yang ditawarkan. Ini yang biasanya paling jelas ya. Posisinya apa? Apakah accounting staff, tax staff, atau kasir misal, atau teller, atau admin misal, atau apapun gitu ya. Nah, terus ada job deskripsi, baiknya memang seperti ini. Jadi pekerjaan kalian itu apa misal gitu ya. Oh, ternyata kalau saya misal di sini lagi mencari accounting staff atau staff akuntansi, berarti ada deskripsi pekerjaan misal making annual report, making monthly report, membuat laporan bulanan, misal membuat laporan mingguan, membuat neraca, membuat apa ya, sistem pengeluaran, pendapatan, misal laba rugi. Nah, seperti itu ya. Terus jarang ya ada sih, cuman kadang di job deskripsi itu memang tertulis langsung berapa gaji, tetapi memang biasanya tidak semua itu diflorkan karena biasanya masalah itu kita akan tahu saat job interview atau mungkin ketika nanti kita sudah ada sebuah perjanjian ya, atau misal kita sudah di situ kita baru akan tahu. Nah, terus selain job deskripsi apa, kita ngapain aja? Terus misal kita tahu jam kerja, misal hari kerja seperti apa. Nah, terus nanti kita ditempatkan di mana, misal sebagai apa, kita ada pekerjaan lain apa yang harus kita lakukan misalnya. Kita juga harus memenuhi beberapa kualifikasi ya, qualification atau requirement ya. Misal dibutuhkan male atau female, laki-laki atau perempuan, karena ada beberapa job itu yang dia harus dihandle laki-laki, tetapi ada beberapa job yang harus dihandle perempuan gitu ya, misal admin kebanyakan perempuan misal. Terus apa ya, kalau pekerjaan yang terkait dengan vaksin itu pasti harus dihandle laki-laki ya. Atau misal kalau saya pikir kalau untuk pekerjaan yang terkait dengan jurusan kalian ya, baik accounting atau taxing, pasti ya male female nggak ada masalah deh ya. Nah, terus misal usia juga age apa ya, mempengaruhi ya, kira-kira butuhnya usia sekitar berapa sampai berapa, karena pasti biasanya mintanya itu di atas 17, di atas 18, paling nggak lulus SMA, itu biasanya paling minim. Terus maksimum itu ada yang mungkin mintanya di bawah 30, 35 atau seperti apa. Terus marital status ya, status pernikahan misal apakah married atau single itu kadang juga berpengaruh pada lowongan kerja yang sedang ditawarkan ya. Karena biasanya banyakkan misal mintanya ya single, tapi kalau biasanya tertulis itu berarti mintanya seperti itu ya. Tapi kalau misal dia nggak tertulis untuk marital status, maka ya tidak ada masalah ya untuk yang masih single ataupun yang non single. Terus ada persyaratan lain, misal harus lulusan D3, misal diploma, harus lulusan dari bachelor atau sarjana, itu juga pengaruh ya. Terus apalagi ya, selain usia, terus beberapa kemampuan, misal harus memiliki skill English ability, kemampuan bahasa Inggris ya. Jadi mungkin kalian pernah melamar atau mungkin kalian pernah tahu ada persyaratan yang mengharuskan bahwa able to
atau misal katakanlah bisa berbahasa Inggris baik mungkin aktif atau pasif ya, atau misal salah satunya pasif ya. Nah, itu biasanya karena terkait dengan pekerjaan ya, karena kita tahu mungkin kayak yang terkait dengan kayak komunikasi ya, tentang komunikasi saya sales itu kan pasti tidaknya bahasa Inggris harus agak bisa gitu ya, karena ada beberapa istilah-istilah ya di bidang keuangan yang itu berbahasa Inggris yang dia sudah paten ya, mungkin kalian sudah mendapatkan nih ada beberapa istilah apa ya, akuntansi yang dalam bahasa Inggris gitu ya, misal seperti apa. Nah, terus ada persyaratan yang lain gitu ya. Misal di samping itu kalian harus tahu beberapa kemampuan yang sesuai dengan jurusan yang kalian ambil. Oh, saya adalah jurusan akuntansi, jurusan pajaknya setidaknya kalian tahulah masalah akuntansi dasar, masalah pajak, penghitungan pajak, tentang oh pajak kira-kira katakanlah tentang apa saja, pajak ini harus berapa persen, perhitungannya seperti apa. Oh, kira-kira ketika saya membuat katakanlah penghitungan laba rugi misalnya, melakukan pembukuan kas misalnya, setidaknya juga harus bisa. Terus yang terakhir adalah ada kontak, dalam artian ini bisa nomor telepon, bisa email, atau mungkin alamat dari perusahaan yang sedang mencari pelamar. Kita akan analisis beberapa sampel gitu ya. Kita ambil yang sekiranya sesuai dengan jurusan kalian saja ya. Kalau kalian kan akuntansi sama pajak. Nah, mungkin barangkali kalian ini bekerjanya di bidang yang sama dengan bidang kuliah. Saya pikir insya Allah pasti akan membantu lah ilmu selama kuliah gitu ya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan lulus kuliah nanti, entah itu kalian dari pajak atau akuntansi, barangkali pengen move on dari pekerjaan yang lama gitu ya, itu juga nggak ada salahnya gitu ya. Nah, kita tahu ya. Nah, oke, ada banyak sekali desain sebenarnya, desain dari sebuah brosur loker yang itu biasanya kan warna-warni gitu ya. Nah, ya mungkin nanti di minggu depan kita sedikit belajar bagaimana kita nanti mungkin ada tugas yang dimana kalian harus membuat ya seolah-olah kalian adalah suatu perusahaan atau suatu tempat kerja, terus kalian diminta untuk mencari misal staf akuntansi, kalian diminta untuk mencari kualifikasi sendiri, terus memberikan job deskripsi sendiri, dan kalian untuk mendesain sendiri. Oke, kita akan analisis itu bahasa. Jadi untuk bahasa loker itu tidak mesti harus selalu wanted, dicari, nggak harus selalu gitu ya. Terkadang ada kata no hiring atau looking for. Intinya ya sama-sama mencari gitu ya. Dan ini yang dicari apa? Oh ternyata staff GA ya sama administration. Nah, terus di sini ada beberapa karakteristik yang harus sesuai. Misal di sini fresh graduate. Oh, ternyata boleh fresh graduate, 1 up to years experience. Jadi pengalamannya 1 sampai 2 tahun, terus lulusan dari administrasi atau akuntansi. Mungkin di sini berarti boleh D3, diploma atau bachelor atau sarjana. GPA itu adalah IPK. Ya, IPK paling nggak 3,0, jadi mungkin kalian yang masih semester awal, usahakan IPK kalian adalah minim 3,0, karena barangkali ada yang mau move on dari pekerjaan, IPK itu biasanya cukup dilirik, beberapa cukup dilirik selain kemampuan skill kalian. Kadang hati-hati, IPK-nya tinggi, tapi ketika misal di job interview atau ketika nanti kalian gitu ya, ujian sidang, KT atau skripsi, hati-hati nih ya. Ini biasanya yang jadi lirikan nih. Masa IPK 37, misal ya IPK terakhir di semester 7, ketika ujian sidang kalian nggak tahu basic tentang akuntansi, basic tentang pajak, tentang penghitungan, tentang ibarat kata pasal atau apapun gitu ya. Itu hati-hati gitu ya. Jadi kemampuan ini harus dipupuk dari jauh hari. Barangkali nanti kalian S1, saya pengen melamar di posisi ini misal. Kan saya jurusannya akuntansi dan pajak, saya harus bekerja yang sesuai dengan jurusan saya misal. Nah, itu ya harus tidaknya masalah materi dasar itu harus tidaknya bisa. Ya.
good common in English. Jadi setidaknya ya bisa bahasa Inggris, energetic. Jadi kalian adalah orang yang dinamis, energetic, gitu ya. High apa terus ini adalah high ability and analytical thinking. Nah, jadi punya kemampuan analitis yang tinggi. Karena kan kalau misal kalian akuntansi pajak identik dengan hitungan kan. Jadi otomatis ya kemampuan analitis, kemampuan penghitungan kalian cukup harus diperhatikan ya. Jangan sampai bahwa oh saya kuliah jurusan pajak karena kesasar, karena terpaksa, karena seperti apa ya. Jadi itu akan sangat memberatkan. Jadi ya ketika saya ngambil jurusan ini ya saya memang benar-benar ingin belajar gitu ya. Nah karena ilmu ini menurut saya juga lowongan kerjanya itu banyak loh. Accounting atau jurusan yang keuangan ya. Saya pikir hampir semua perusahaan, tempat kerja nggak harus perusahaan yang besar, tapi pasti membutuhkan high interest to tackle challenge. Jadi kalian paling nggak bisa lah ada suatu permasalahan, aduh kok kayaknya susah nih, bagaimana cara kalian tackle ya, mengatasi. Acceptable and can interact with people. Jadi setidaknya ya kalian nggak ibarat kata bisa bekerja dengan tim ya, tidak bekerja sendiri, tapi kan harus ada tim, ada proyek yang harus dikerjakan. Terus di sini adalah setidaknya kalian itu berani ya, has courage, memiliki keberanian untuk menghadapi situasi yang kemungkinan tidak bisa diprediksi ya. Mungkin yang terkait dengan pekerjaan kalian nanti. Terus di sini your responsibilities ya, tanggung jawab kalian apa? Misal do basic accounting responsibility. Nah, kemampuan accounting seperti ini. Oh, di bidang misal kalian tentang penghitungan seperti apa. Terus di sini ada apa ya, pekerjaan lain yang harus kalian lakukan. Oh, terkait dengan misal kalian mengurus tentang BPJS ya, laporan absensi, laporan tahunan, misal bulanan, mingguan. Terus melakukan pekerjaan yang rutin kalian harus tentang pembelian misal ya, tentang purchasing misal, terus dan yang lainnya. Terus misal di sini membutuhkan kasir. Nah, ini juga biasanya akuntansi banget. Persyaratannya apa di sini? Nah, male itu adalah laki-laki. Kadang kalau bahasa di loker itu enggak memakai boy atau girl ya. Boy atau girl itu cenderung dia usia belasan. Tapi kalau male itu cenderungnya adalah pria wanita, jadi lebih agak matang gitu ya. Nah, ternyata yang dibutuhkan adalah laki-laki 20 tahun, fresh graduate itu baru lulus ya, from reputable vocational high school. Oh, ternyata ini dari SMK udah boleh. Berarti kalau kalian D3 S1 ya berarti boleh banget dong ya. Nah, majoring accounting, paling enggak jurusannya akuntansi. Punya kemampuan tentang banking, keuangan, bisa bahasa Inggris, bisa Office ya, otomatis Word, Excel itu wajib kan. Honest, careful, cooperative, and have strong integrity, have teamwork, hard work, and ready to work overtime. Nah, jadi jujur, hati-hati, kooperatif, punya integritas yang baik, kalian bisa bekerja dengan tim, bekerja keras, dan setidaknya siap untuk lembur. Non smoker, nah kalian nggak ngerokok. Jadi ada beberapa persyaratan. Terus di sini kita lihat, di sini butuh adalah CS nih ya, CS officer. Nah, male atau female misal, ya boleh. Maksimal single preferred. Nah, jadi baiknya kalau masih single. Able to communicate in English. Jadi bisa komunikasi dalam bahasa Inggris. Ready to work on team and shift. Jadi bisa bekerja dengan tim dan sesuai dengan shift. Minimal senior high school. Jadi minimal SMA boleh, dan computer literate. Punya kemampuan yang komputer. Nah, seperti itu sih. Mungkin ada beberapa persyaratan yang terkait dengan pekerjaan ini. Terus di sini ada accounting staff. Di sini male atau female boleh, maksimum 25 years old, minimal S1 accounting, GPA itu tadi ya IPK from reputable university, dari universitas terkemuka, mungkin bisa swasta atau negeri. Ya. Good common in English, jadi bisa bahasa Inggris, proficient user of Office, jadi bisa Office, Excel, dan PowerPoint. Karena kan kalau penghitungan kan pasti identik dengan Excel ya, untuk making tabel gitu ya. Terus has 1 up to years working experience. Jadi setidaknya
apa ya, punya pengalaman pekerjaan di bidang akuntansi. Terus kalau fresh graduate ya minimal ya setidaknya minimum di atas 3,25. Terus CV-nya dikirim ke email, lokasinya mungkin nanti bisa kalian tahu di web gitu ya. Terus di sini ada accounting staff, bachelor itu adalah S1 ya, bachelor degree in accounting or equivalent, jadi jurusan yang terkait dengan ekonomi, misal mungkin S1 ekonomi, S1 akuntansi, S1 atau mungkin di bidang manajemen, S1 bisnis, S1 perbankan, atau apapun yang setidaknya ya nggak jauh-jauh dari dunia ekonomi dan penghitungan. At least 3 years of working experience. Oh, paling nggak butuhnya minimal 3 tahun pengalaman gitu ya. Nah, terus di sini good communication skill and analytical thing. Jadi punya kemampuan komunikasi yang baik dan berpikir kritis. Having brevet A, B. Nah, ini yang penting nih. Nanti semester berapa kalian akan dapat yang namanya apa ya? Bimbingan atau ujian brevet ABC atau enggak AB, saya kurang tahu. Nanti di semester berapa kalian dapat. Nah, kalian harus ikuti itu. Di situ ada pelatihannya, ada ujian. Ini sertifikatnya, ibarat kata payu ya, bisa kepakai sebagai poin tambahan kalau kalian memang benar-benar mencari pekerjaan yang terkait dengan jurusan kalian. Ya. Nah, terus di sini ada strong analytical thinking, ini sama tadi ya, have excellent ethics to maintain, ya. Jadi setidaknya kalian punya kemampuan untuk pengolahan data, ya. Terus skill yang dibutuhkan adalah, nah ini ya skill-skill akuntansi, misal keuangan, tentang pajak, apa ya, tentang PPN, PPh dan lain-lain. Nah ya seperti itu. Job deskripsinya apa? Maintaining financial reports, record and general ledger account. Jadi ya paling nggak ya bisa laporan keuangan lah ya. Terus di sini paling nggak bisa tentang input dan verifikasi data, informasi, prepare monthly, quarterly, and annual financial report. Jadi kalian bisa membuat laporan bulanan, monthly, quarterly itu bisa tiap 6 bulan gitu ya, annual itu tiap tahun, atau mungkin laporan mingguan ya. Nah, terus performing monthly balance sheet reconciliation, jadi ya terkait dengan itu. Terus di sini ada job description yang lainnya, handling cash flow reports. Nah, ini kalian yang tahu ini masalah apa, kan ini istilah-istilah akuntansi. Nah, terus kirim lamaran di sini. Terus apalagi nih di sini? Nah, di sini butuhnya staff accounting, PT-nya ini maksimal 27, berarti male female bisa gitu ya. Minimal bachelor degree in accounting, GPA-nya 3,0 minimal. Nah, kebanyakan pekerjaan itu IPK-nya butuhnya 3,0 ya. Fresh graduate boleh, terus paling enggak kalau sudah pengalaman ya 1 tahun di posisi yang sama. Having knowledge on a corporate tax, jadi punya pengetahuan tentang perpajakan. Should be analytical, ya setidaknya benar, analitis, independent, and able to take initiative. Jadi setidaknya kalian punya inisiatif. Oh, kalau ada permasalahan seperti ini, saya harus seperti apa ya? Nah, terus happy result oriented itu berarti kalian punya orientasi gitu ya, punya kedepannya seperti apa gitu ya. Terus proficient in Indonesian and English, jadi bisa apa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, punya kemampuan komputer ya, otomatis Office, strong in number, jadi kalian punya kekuatan penghitungan. Willing to be placed, jadi kalian bisa ditempatkan di daerah tertentu. Di sini butuhnya sekretari atau admin staff, female, usianya 27, paling nggak setahun pengalaman ya sebagai ini, terus bisa bahasa Inggris, bisa Office, bisa tentang perkantoran, dan bisa memiliki kemampuan tertulis dan kemampuan lisan ya. Terus apalagi di sini? Di sini membutuhkan, nah ada yang biasanya lebih simpel ya, jadi selebihnya ya tinggal kalian aja yang ibarat kata mempromosikan diri bahwa kalian itu bisa apa aja sih. Nah, di sini butuhnya adalah mungkin ada beberapa loker yang dia menunjukkan bahwa ini loh PT-ku seperti ini. Saya lagi butuh seperti ini. Terus
Misal di sini butuh accounting and tax manager ya, kita cari yang sekiranya kata-katanya nggak familiar ya. Nah, di sini juga sama, paling nggak butuh sertifikat brevet A or D. Terus di sini kita cari, nah di sini ini yang mungkin kita able to work under pressure, jadi bisa bekerja di bawah tekanan, dan fast learner, kalian itu pembelajar yang cepat gitu ya, jadi gampang belajar gitu ya. Nah, terus bisa bekerja secara tim atau individual. Kadang kan mungkin kalian bekerja, mungkin ada yang sesuai dengan jurusannya, ada yang enggak. Jadi kan mungkin banyak hal yang belum kalian ketahui. Jadi belajarnya tuh cepat itu, maksudnya fast learner. Nah, di sini kita cari, nah ini nih, attention to detail, basic taxes, general reports, willing to learn, Excel, MyOb, and other accounting softwares. Nah, ini yang paling penting nih. Nanti kalian kalau nggak salah, mungkin kalian udah dapat ya tentang MyOb. Mungkin kalian pernah familiar dengan beberapa software akuntansi, Zahir, MyOb misal. Kalau SPSS, Excel itu mungkin udah. Nah, atau nanti kalian dapat brevet gitu ya. Terus di sini kadang dituliskan bahwa basic conversation-nya itu misal percakapan di dalam perusahaan itu apa. Nah, terus kalian dapat ini ya, salary itu gaji, dapat makan siang dan dapat transport ya, uang transport, atau mungkin ada ibarat kata yang apa ya, jemput gitu ya, ada mes seperti itu. Nah, terus di sini apa yang harus ditampilkan? Oh, ternyata foto pas foto terbaru ya, bukan terakhir ya, terbaru, mungkin ijazah dan dokumen lain. Terus di sini ini sudah ya, beberapa kalimatnya sama. Terus di sini, nah di sini finance itu ternyata semua jurusan S1, semua jurusan minimal 2 tahun, bisa komputer ya seperti MyOb, Accurate, Zahir, Abbas, SAP, dan lainnya. Mungkin di kamus kita MyOb ya. Terus jujur, disiplin, setidaknya bisa komunikasi, terus punya jiwa kepemimpinan, terus bisa memimpin ya, bisa mengatur ya. Orangnya detail, sistematis, analytical, dan work oriented. Jadi memang ya udah, kalau ini kerjaan ya harus selesai gitu ya. Jadi tujuannya adalah bekerja ya harus diselesaikan ya sesuai dengan waktu. Terus di sini, nah di sini ya terkait dengan perpajakan ya. Jadi preparing all tax, jadi bisa mengatur tentang perpajakan, tentang ESPT, tentang pengisian online misalnya ya, atau lewat paper, terus dan yang lainnya ya. Pokoknya tentang mungkin persuratan atau tentang penghitungan. Terus di sini sama, jadi jurusan entah kalian D3 atau S1, entah itu kalian pajak atau akuntansi, saya pikir ya kalian akan dapat kok privat ya. Mungkin akuntansi juga akan belajar tentang pajak, orang pajak juga belajar dari akuntansi gitu ya. Sebenarnya intinya juga sama. Terus apa lagi ya? Nah, di sini ada yang lain, nanti kalian bisa baca sendiri. Terus di sini paling enggak kalian punya kemampuan tentang PSAK, mungkin kalian nanti akan dapat atau mungkin sudah dapat tentang pajak, tentang IDX, OJK misalnya, kayak lembaga-lembaga yang mengatur tentang perpajakan, tentang keuangan, kalian paham tentang seputar dunia banking, finance misal. Dan terus di sini apa yang lain, kita cari yang bahasanya. Nah, oke, kalian punya skill good management, ya, detail orient, jadi orangnya detail, analitis ya tadi, strong personality, jadi personality kalian kuat. Terus apalagi yang kita belum bahas ya. Oke, di sini willing to work itu sama dengan willing to be placed. Jadi intinya ya kalian mau ditempatkan di tempat yang
misal head office itu kantor utama. Misal kalau branch office itu adalah kantor cabang ya. Mungkin nanti kalian ditempatkan di kantor utama atau di barangkali di kantor cabang gitu ya. Nah, terus yang terakhir, apalagi yang belum kita bahas? Nah, kemampuan bahasa Inggris ini ya, entah pasif atau aktif ya. Kalau aktif itu cenderung gini, kalian bisa ngomong, bisa juga ngerespon. Nah, itu adalah aktif. Kalau pasif itu cenderung cuma written skill. Ya, mungkin kalau kalian di bagian keuangan mungkin nggak begitu banyak ngomong kayak sales, kayak bagian admin seperti apa atau sekretaris gitu kan. Jadi otomatis kemampuan pasifnya dalam artian itu mungkin ada istilah-istilah keuangan ya yang terkait dengan laporan kalian harus paham. Kalau aktif itu cenderung komunikasi ya. Jadi kayak percakapan itu adalah kemampuan aktif ya. Kalau pasif itu lebih ke penulisan, bacaan seperti itu. Terus, nah di sini ada juga yang biasanya menuliskan bahwa harus termotivasi, berdedikasi tinggi, punya kesehatan, setidaknya sehat jasmani rohani. Ya, terus kita mungkin akan coba untuk sekilas saja, mungkin masih ada 5 menit, kita akan coba bagaimana kalau misal kita pengen mendesain. Nanti tugas kalian itu ada tugas desain. Jadi setidaknya ya gimana sih susahnya ngedesain itu. Nah, ini hanya sampel ya. Terus kita misal, nah oke di sini emang PowerPoint bisa desain bisa ya. Jadi mungkin nanti mau UAS itu nanti ada tugas di mana kalian harus membuat lowongan pekerjaan sendiri. Terus kalian pura-pura buat surat lamarannya sendiri misal gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau PowerPoint itu bisa semua aja ya. Nanti kalau kita CV, kita juga akan desain pakai PowerPoint sama. Jadi kalau misal buat CV itu ya jangan cuma ketikan atau mungkin kalian masih pakai yang kertas terus tinggal ngisi pakai bolpen, no ya. Jadi kalian editing sendiri ya. Next kita akan desain CV gitu ya. Kita akan desain CV bagaimana membuat CV yang menarik yang agak berwarna. Jadi nggak mesti bahwa CV itu kalau berwarna itu yang jurusannya di kafe, yang jurusannya adalah di bidang percetakan, desain enggak harus itu ya. Bahkan kalau kalian kadang ya, misal kalau cuma ketik biasa kertas polosan itu kan kadang cenderung oh berarti anak ini orangnya enggak kreatif nih. Terkadang itu terlihat ya. Itu pun kadang terlihat. Nah, kalian buka PowerPoint, entah PowerPoint berapapun ya, ini hanya sekilas saja, next kita akan bahas. Terus di sini kalian bisa custom slide ya, custom kalian misal pengen pola A4 atau pola brosur terserah ya. Atau kalian mau desain apa aja bisa. Ya, di sini nanti kalian bisa ketikkan apa yang sekiranya mau pengen kalian tulis gitu ya. Misal di sini udah seperti ini, tinggal kalian edit-edit. Misal kalian mau ganti, kalian nggak suka font ini, kalian bisa editing untuk fontnya ya. Nah, di sini misal udah kayak gini kok polosan ya misalnya kalian bisa apa lagi ya, misal kalian katakanlah sudah masuk di sini, sebenarnya tinggal kalian itu otak-atik saja di bagian format background ya. Misal kalian itu mau ganti solid dalam artian itu adalah polosan ya, misal polosan saja atau misal kalian pakai gradient, kalian otak-atik di sini ya. Kalau misal ini warnanya mungkin terlalu polos, tinggal kalian nanti isi aja sih. Tinggal di otak-atik sih misal solid file. Nah, tinggal seperti ini aja. Kalian pengen besarkan ya tinggal dibesarkan saja. Ini hanya sampel gitu ya. Nah, kalau misal background-nya pengen apalagi yang lain, nah kalian bisa di sini terus picture or, nah kalian bisa cari background yang kalian inginkan ya. Misal kalian punya gambar,
Nah, seperti ini tinggal kalian otak-atik untuk misal ini kok kurang. Nah, misal ini terlalu ke atas, ini harusnya ke sini misal gitu ya. Nah, kalian tinggal mainkan di offset. Nah, seperti itu. Nah, kalian otak-atik lah ya. Nah, seperti ini sebenarnya tinggal ini tulisannya tinggal kalian otak-atik. Misal saya pengen tulisan yang Arial. Ya, udah tinggal kalian otak-atik, ini kalian besarkan. Kok misal kurang pas ya tinggal kalian apalah terserah gitu ya. Misal seperti itu. Terus kalian mau bisa tambah picture lagi tinggal di insert, tinggal di picture. Seperti itu sih. Nanti untuk CV kita akan desain seperti ini ya. Jadi untuk next ya, untuk next next meeting di pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang ibarat kata lowongan kerja. Kalau tadi ada lowongan kerja yang bentuknya flyer atau brosur, next kita akan belajar tentang lowongan kerja yang ada di web ya. Kita akan coba langsung eksekusi, kita langsung analisis bahasa langsung di web resmi pencari kerja. Kita cari yang bahasanya bahasa Inggris gitu ya. Nanti kita bisa analisis juga mungkin perbedaan bahasa di brosur sama perbedaan bahasa di website ya, di situs resmi pencari kerja itu seperti apa. Nah, nanti kita akan diskusikan seperti itu. Terus next, ya mungkin kita akan sedikit belajar dengan aplikasi yang lain selain PowerPoint. Misal kita akan coba dengan Canva, aplikasi desain. Jadi kita mau desain CV, itu juga bisa. Kita mau desain